A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yandurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya dari ensiklopedia Al-Quran dan Hadis per tema. Alita Aksara Media dengan tema saat ini adalah Allah lah yang menurunkan hujan dan mata air. Diturunkannya hujan dan mata air itu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Asy-Syura ayat 28. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula yang buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ar-Ra'd ayat 17. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya lagi menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. An-Nahl ayat 10-11. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Surat Qaf ayat 9-11. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya ke bumi setelah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Ar-Rum ayat 24. Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya. Ar-Ra'd ayat 13. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Al-Fatir ayat 27. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Al-Waqiah ayat 68-70. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 57.
Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Al-Hijr ayat 22. Tidakkah engkau melihat Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumbuk-tumbuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilat-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur ayat 43. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Ar-Ra'd ayat 12. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari kenikmatan. Al-Furqan ayat 48 sampai dengan 50. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu, dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi, agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan kamu mengucapkan, Maha suci Allah yang telah menurunkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Az-Zukhruf ayat 9 sampai dengan 14. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman, dan kebun-kebun yang rindang. An-Naba ayat 14 sampai dengan 16. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Al-Baqarah ayat 164. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Al-Mulk ayat 30. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan kebangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu di bumi dia hamparkan darinya, dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. An-Naziat ayat 27 sampai dengan 33. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Al-Ankabut ayat 63. Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki, dan menjadikannya berkumpal-kumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya dan yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Ar-Rum ayat 40. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu
Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Al-Mu'minun ayat 18 sampai dengan 19. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Abasa ayat 25. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. An-Nuh, surat Nuh ayat 11. Hadis. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Allah menahan hujan kepada para hambanya selama 5 tahun, kemudian mengirimkannya, maka pasti sebagian manusia akan kafir sambil mengatakan, kami diberi hujan karena bintang Mizdah. Bintang Mizdah, nama sebuah bintang yang dikenal oleh kalangan orang-orang sebagai lambang turunnya hujan. Rasulullah SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau berdoa, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. An-Nasai. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah SAW bersabda ketika air mengalir di lembah, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melakukan sholat bersama kami di Hudaybiyah. Sudah hujan lebat turun semalaman. Usai sholat beliau berdiri menghadap pada jamaah sholat lalu bersabda, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, Allah berfirman, pada pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, dan ada yang menjadi kafir. Orang yang berkata, kita mendapat siraman hujan karena anugerah dan rahmat Allah. Maka dia beriman kepadaku dan mengingkari bintang-bintang. Sebaliknya orang yang berkata, kita mendapat siraman hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka orang tersebut kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang itu. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.